Saat itu, dia merasa ada yang mengikutinya. Mama, keluarga, dan semua teman-teman, saya sayang kalian. Saya gak mau kalau kalian menangis karena saya. Jadi, saya harus selamat. Setelah Riko mampu menenangkan pikiran dan hatinya, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, sampaikanlah ini kepada ibuku. Mama, aku tidak apa-apa. Aku akan selamat sampai di Surabaya." Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Ipul ya dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue kembali dengan segmen narasi horor nih. Di segmen ini gue akan menceritakan pengalaman dari Riko saat dia tersesat selama 3 hari di Gunung Merapi. Jadi dia ini tersesat akibat badai ya cuy. Dan selama tersesat, dia bertahan hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dia temui, seperti walang dan yang lainnya lah. Dan parahnya lagi, dia terpaksa harus menampung air seninya sendiri demi untuk bertahan hidup. Simak video ini sampai akhir ya, karena banyak banget pengetahuan tentang survival yang bakal kalian dapat dari kisah ini. Buat kalian yang punya cerita dan pengen sharing pengalamannya ke kita, boleh dikirimkan ke DM Instagram kami atau via email yang ada di deskripsi ya. Atau bagi kalian yang pengen cerita langsung di studio ini juga boleh banget cuy. Barangkali kan dari kalian ada yang berdomisili di Banyumas dan sekitarnya, bisa hubungi kami ya lewat DM Instagram. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Sabtu 2 November tahun 2013. 1 bulan yang lalu, Riko dan teman-temannya berencana untuk mengisi liburan mereka dengan pendakian ke Gunung Merapi dan Merbabu. Siang hingga sore hari, dia bersama dengan Panji menyiapkan logistik dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pendakian. Selesai menyiapkan logistik dan perlengkapan lainnya, Riko, Afi, Panji, dan Jamal berangkat menuju ke terminal Bungurasi. Dan pada pukul 6 sore, mereka tiba di terminal Bungurasi. Sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain, yaitu Mas Denis dan Andik, mereka sematkan untuk mengisi perut. Namun 1 jam berlalu, tidak ada kemunculan tanda-tanda kedua orang tersebut. Singkatnya sekitar pukul 7:15, datanglah Mas Denis disusul oleh Andik 15 menit kemudian. Dan di situ Andik ini mengajak temannya ya, yaitu Mas Sigit. Karena sedang long weekend, mereka cukup lama dapat busnya. Dan akhirnya pada pukul 8:15, tim rombongan naik bus untuk berangkat menuju ke kota Solo. Minggu 3 November tahun 2013. Pukul 3 pagi Riko terbangun. Tak sadar sudah tiba di terminal Tirtonadi kota Solo. Mereka istirahat 15 menit dan melaksanakan ibadah subuh di terminal tersebut. Selanjutnya, perjalanan ke Boyolali ditempuh selama 30 menit. Di musola terminal mereka bertemu dengan teman baru, yaitu Mbak Al dan Mas Yayan. Sekitar pukul 5 pagi, mereka start perjalanan menuju ke pasar Cepogo. Dapat charter harga murah, tapi mobilnya nggak kuat nanjak. Dan hasilnya mereka harus berjalan kurang lebih 1 jam ke pasar Cepogo. Ketika sudah sampai di pasar, mereka dapat bis jurusan Selo, tapi harus menunggu jam 7 pagi baru kemudian mereka berangkat. Singkatnya 53 menit kemudian mereka sampailah di Selo. Dan lagi-lagi mereka harus jalan ke New Selo sambil pemanasan badan. Jam 8:15 di New Selo, mereka melengkapi logistik. Ada juga beberapa dari mereka yang sarapan, termasuk si Riko ini. Dan pada pukul 9:20, mereka siap untuk berangkat. Tak lupa mereka berdoa terlebih dahulu. Perjalanan dimulai tanpa kepikiran kalau ini adalah awal petualangan 3 hari menjadi survivor. Setelah melewati perkebunan warga, jam 10 mereka sudah tiba di Gapura. Welcome to Merapi National Park. Gak terasa 2 jam berjalan, Riko, Afi, Al, dan Yayan, sedangkan teman yang lainnya tertinggal 30 menit.
Dua orang tim dalam mereka kondisi fisiknya perlu perhatian khusus. Di sini mereka berhenti sejenak karena rintik-rintik gerimis. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sambil berencana untuk berhenti di pos 1. Setelah 1 jam berlalu, belum juga bertemu dengan pos 1. Tapi mereka menemukan tempat yang sangat indah untuk foto. Dan setelah Mas Yayan ini ngabisin sebatang rokoknya, ternyata udah gak gerimis lagi. Dan ya mereka melanjutkan lagi menuju ke pos 1. Sepanjang jalan banyak banget pendaki yang turun dan mengingatkan bahwa di atas Pasar Bubrah sedang terjadi badai. 1 jam berlalu lagi dan mereka sempat putus asa karena pos 1 saja belum ketemu gimana puncaknya. Dalam hati Riko ini berucap, jangan-jangan Gunung Merapi sejenis dengan Gunung Argopuro. Karena sudah gak sabar, akhirnya Riko ini tanya kepada orang lain, Pak, pos 1 masih jauh gak? Sudah jauh di bawah tadi mas, 10 menit lagi aja udah pos 2. Jawab si bapak itu. Jadi ternyata waktu mereka istirahat, waktu gerimis itu, mereka itu sudah berada di dekat pos 1. Dan singkatnya akhirnya mereka sampai di pos 2. Mereka memutuskan untuk menunggu teman yang lain. Dan lagi-lagi sempatkan waktu untuk berfoto. 30 menit belum datang juga dan si Avi sampai terlelap dan dia mimpi sudah sampai ke puncak. 15 menit kemudian sampailah Mas Denis, Andik dan Sigit. Tapi Panji dan Jamal belum kelihatan juga batang hidungnya. Tapi Mas Denis ini bilang, gak apa-apa, kita tunggu di Pasar Bubrah aja. 5 menit kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Bubrah. Dan sepanjang perjalanan sampai di atas Watu Gajah, ada sekelompok pendaki yang mengingatkan mereka, di atas ada badai mas. Belum juga nyampe ke Pasar Bubrah, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Sebelumnya Riko pernah merasakan tiupan angin di Gunung Argopuro, ya tapi tidak sekencang ini. Angin ini merupakan yang paling kencang yang pernah dia rasakan. 30 menit kemudian mereka sampai di Batu In Memoriam Pelajar Pecinta Alam SMA 4 Yogyakarta. Dan setelah mengheningkan cipta sejenak, mereka mencari tempat istirahat untuk memasak dan menunggu teman-temannya yang lain. Mereka menyalakan kompor gasmet dan memasak di atas nesting yang lokasinya itu tak jauh dari persembahan masyarakat sekitar untuk Gunung Merapi. Tengkorak kerbau yang dibalut dengan kain putih tak jauh dari tempat mereka. Dan di sebelah mereka ada tempat yang biasa orang pakai untuk menyalakan dupa dan itu sempat tersenggol oleh Riko. Dan sekitar pukul 2:45 menit datanglah Mas Denis disusul oleh Panji dan Jamal. Bravo kawan, kalian sanggup sampai di sini. Sekitar jam 3:05, kabut dan badai sudah mereda. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Merapi. Namun di tengah perjalanan, kabut mulai nampak lagi dan angin mulai sangat kencang. Tapi tanggung karena sudah setengah perjalanan menurut mereka. Perjalanan sudah sejauh ini, sangat sayang apalagi kalau mereka sampai gagal. Hingga akhirnya setelah jalan pasir batu mereka lalui, mereka akhirnya sampai juga di puncak Merapi pada pukul 4 sore. Mereka harus menunggu Panji dan Jamal sampai di atas. 10 menit kemudian, Panji dan Jamal sampai juga di puncak Merapi. Tak lama kemudian, tiba-tiba hujan mengguyur mereka. Dan tepat pukul 4:30 sore, mereka memutuskan untuk turun saja. Sekarang giliran Riko dan Mas Denis yang membackup Panji dan Jamal. Sedangkan yang lainnya diperbolehkan untuk turun duluan. Hujan yang begitu deras memaksa Riko untuk menitipkan tas yang dia bawa kepada Mas Denis. Di dalam tas itu ada beberapa HP yang memang sebelumnya dititipkan kepadanya. Riko ini berada di depan Jamal untuk mencarikan jalur yang aman untuk dilalui. Lewat kanan saja, jalannya enak. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum akhirnya ada badai yang menghempaskannya dan membuatnya terjatuh. Riko terjatuh, tersungkur dan terperosok pasir dan kerikil. Kurang lebih mirip dengan adegan Ian Saikoji waktu di film 5 cm ya. Agak lama dia terjatuh hingga sempat linglung dan dia sangat pusing. Dia lihat ke belakang, hanya kabut yang dilihatnya. Jarak pandangnya tak lebih dari 2 meter. Dan seketika dia langsung teriak.
Mas Denis! Namun tak lebih kencang untuk mengalahkan suara angin kala itu. Dia jongkok untuk melihat jalanan yang terhalang kabut. Dia kira dia tetap berada di jalur yang benar, namun sudah tertinggal karena tadi sempat terjatuh. Dan dia harus sampai ke pasar Bubrah sebelum waktu petang. Riko coba berdiri tuh, dan ternyata sendal gunung sebelah kirinya putus. Dia lepas dan tinggalkan di tempat itu. Dia berjalan cepat. Namun sialnya, lagi-lagi dia tidak bisa menjaga keseimbangannya karena hembasan angin. Lagi-lagi, Riko terjatuh. Dia terkejut kala itu karena angin benar-benar kencang banget tuh. Dan sampai membawa terbang ya batu-batu yang ukurannya mungkin lebih besar dari kepala. Dia putuskan untuk tidak berdiri karena beresiko terkena batu-batu itu. Sampai akhirnya batu berukuran lebih dari 2 kali ukuran bola basket mengenai punggungnya Riko. Tapi alhamdulillah dia bersyukur karena batu itu tidak menghantam kepalanya. Ya Allah, saya tersesat. Ya, Riko tersesat sendirian di Gunung Merapi. Dia berlari ke bawah menghindari batu-batu yang terbang itu. Hingga akhirnya sampailah di tempat yang mirip banget dengan pasar Bubrah. Mirip, ya, mirip sekali. Namun dia hanya berputar di tempat itu. Dan dia sadari itu bukanlah pasar Bubrah. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Dia duduk di sebuah batu. Dia menenangkan diri, berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari sini dan kembali ke rumahnya yang ada di Surabaya. Dia melihat kala itu ada jalur seperti bekas sungai ya. Namun gak ada air sama sekali. Sepertinya memang itu adalah bekas sungai. Pikirnya kala itu kalau jalur sungai ya pasti ujungnya kan ada pemukiman kan. Atau perkebunan warga lah minimal. Jadi ya bismillah dia akhirnya memilih jalur itu. Hanya berbekal Victorinox, botol air mineral 600 ml, sendal cuman sebelah kanan saja, dan sarung yang dililitkan di kepala mirip zaman kecil mungkin yang kalau dulu itu yang waktu main ninja-ninjaan tuh. Pakaian yang dipakai kala itu adalah kaos batik bergambar plesetan wayang yang bermain gitar, celana SMA dan baju alma mater Histala 7, Himpunan Siswa Pencinta Alam SMA Negeri 7 Surabaya. Organisasi yang dia cintai sampai sekarang ini meskipun sudah 6 tahun menjadi alumni. Jadi waktu itu jalan yang dilalui ini berbatu sangat tajam cuy. Dan tak terasa menusuk telapak kaki kirinya. Mungkin saat itu sekitar jam 5:30 sorean ya. Dia tidak tahu pasti, yang jelas matahari mulai menghilang. Bergantilah shift kerja dengan sang rembulan. Dia sampai di ujung jalan. Dan ya ternyata di bawahnya adalah tebing. Meskipun cuma sekitar 5 meter. Tapi benar-benar ekstrim baginya. Dimana gak ada perangkat safety apapun. Dan penerangan saat itu hanya cahaya dari sang pencipta. Dia turuni tebing itu dengan segenap tenaga dan kemampuannya. Yap, sampai di bawah dengan selamat. Namun yang gak selamat adalah sendal gunungnya yang kanan. Dia kembali menelusuri jalur bekas air. Namun sekarang tanpa alas kaki apapun. Saat itu dia merasa ada yang mengikutinya. Namun saat dilirik, betapa terkejutnya dia. Dia melihat batu kerikil yang melayang di dasar tebing tadi. Mungkin hanya perasaan saja. Dia harus melanjutkan langkah kaki. Tuhan, cobaan apa lagi ini? Hawa dingin benar-benar terasa saat itu. Ditambah dengan rintik-rintik air kini ikut menemani perjalanannya. Terus berjalan saat itu tanpa makanan. Terakhir makan adalah jam 8:30 pagi. Sisa air minum tinggal 1/4 botol. Letih ditambah medan yang sangat sulit ketika dilalui dengan kondisi cahaya yang seperti ini. Istirahat mungkin itulah yang pernah dia dapatkan ketika dulu belajar ilmu pengetahuan survival. Riko harus menyimpan tenaganya untuk melanjutkan perjalanan di hari esok. Dia melihat ada batu besar sekali ya dan ada cekungan di bawahnya. Ada batu yang lebih kecil seolah menganjalnya agar tidak jatuh. Dan dia istirahat di dalamnya. Resiko saat itu adalah kapanpun batu itu bisa saja jatuh. Kala itu Riko menangis sekencang-kencangnya. Mama, keluarga, dan semua teman-teman, saya sayang kalian. Saya gak mau kalau kalian menangis karena saya. Jadi saya harus selamat. Setelah Riko mampu menenangkan pikiran dan hatinya, dia minta kepada Allah, "Ya Allah, sampaikanlah ini kepada ibuku. Mama,
Aku tidak apa-apa. Aku akan selamat sampai di Surabaya. Hingga akhirnya Riko pun tertidur. Esok pagi Riko terbangun oleh cahaya matahari. Dia tidur menghadap timur dan terbangun ketika matahari terbit. Dengan doa dia melanjutkan perjalanan berikutnya. Riko minum sisa air yang tinggal 2 tutup botol saja. Dia putuskan untuk menampung air seninya untuk bertahan hidup. Karena saat itu tidak ada air di tanah sama sekali. Batu-batu tidak menampung sedikit pun air. Saat itu dia putuskan untuk naik lagi ke puncak Merapi. Dan setelah batu-batuan yang benar-benar tajam dan tebing yang tak bisa dilalui untuk kembali turun ke jalur Selo. Saat itu juga dia putuskan untuk kembali ke jalur antah berantah tadi. Dia coba memakan vegetasi yang di sekitar batuan. Namun sial, hanya gatal di lidah. Sesuai dengan yang dia pelajari dulu bahwa jika di lidah gatal sama dengan beracun. Ya sudah, dia tidak melanjutkan memakan itu. Dia hanya minum yang ada di botol selama perjalanan. Sedih, bingung, sedikit rasa takut yang menemaninya sepanjang perjalanan. Kakinya mulai perih siang itu. Darahnya mengalir dari telapak kaki. Dia usap dengan sarungnya. Terlintas ide untuk merusak sarungnya ini menjadikan alas kaki. Tidak ada lagi rasa eman atau rasa sayang meskipun setiap Jumat sarung ini yang selalu dia gunakan. Meskipun sedih, takut dan yang lain-lainnya, Riko sangat takjub saat itu melihat jurang dan tebing yang benar-benar luar biasa. Allah, sungguh indah ciptaan Engkau. Sayang, aku tidak bawa kamera atau HP yang bisa aku gunakan untuk mengabadikan momen ini. Sore mulai menjelang, seperti mendapatkan jackpot. Riko melihat ada genangan air di atas batu, yang kurang lebih ya cukup untuk 3 teguk lah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk air ini. Mohon maaf ya teman-teman hewan yang meminum air ini. Sekarang saya benar-benar butuh. Perjalanan dia lanjutkan ke arah timur. Dan subhanallah, dia melihat pemukiman warga. Meskipun masih jauh, tapi dia bersyukur. Saat hari sudah mulai sore, lagi-lagi dia terpesona dengan keindahan batuan di tebing-tebing Merapi. Melewatinya dan bersyukur banyak air melimpah di bebatuan yang menampungnya. Dia melihat sesosok unggas berbulu putih, seukuran itik, hinggap di batu yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempatnya mengumpulkan air. Apakah elang yang ada di hadapanku? Benar, itu elang Jawa rupanya. Pikirannya yang kala itu memang dikendalikan oleh perut ya, benar-benar gelap mata. Dia mengendap-endap di belakangnya. Riko buka Victorinox-nya. Pikirnya, paling tidak aku harus mendapatkan telurnya. Semakin mendekatlah Riko pada sarang itu. Namun dia terkejut, ternyata sang putih itu sedang menyuapi anak-anaknya. Hati dia benar-benar luluh dan gak tega. Benar-benar tak tega melihat keluarga yang sebahagia itu. Victorinox dia tutup kembali. Namun dia kembali takjub akan alam Merapi. Ternyata si induk ini melihat keberadaannya dengan jarak sekitar 10-5 meter lah. Namun bukan seperti yang dibayangkan si induk akan marah dan menyerang Riko ya. Tapi sebaliknya, malah dia seolah membiarkan Riko ini melihat keindahan bulunya. Oh Tuhan, terima kasih. Seandainya aku membawa kamera atau HP, saya bisa berbagi dengan teman-temanku. Lalu seolah dia lupa waktu karena melihatnya. Dia sadar bahwa dia sedang tersesat. Dan dia harus kembali dengan berjalan. Sampai jumpa kawan. Semoga kau dan anak-anakmu sehat selalu dan tetap berada di alam tanpa gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab. Riko melihat ke atas seolah-olah ada jalan setapak. Dia gembira sekali ternyata sudah bertemu dengan jalur manusia. Riko usaha semampunya untuk ke sana. Namun dia terkejut. Jalur ini bukanlah jalur manusia. Dan jejaknya seperti jejak binatang. Oh Tuhan, jika saya ke sana hanya 2 pilihannya. Saya yang memakan hewan-hewan itu atau saya yang jadi santapannya. Akhirnya Riko putuskan untuk kembali ke jalur yang tadi. Dia harus bersiap karena sebentar lagi bulan akan menggantikan matahari. Dia harus mencari tempat untuk berteduh, bertahan hidup malam ini, istirahat untuk menyimpan tenaga. Dia kemudian menemukan sebuah batu ya, namun gak sebesar kemarin. Dia hanya bisa menampung badan saja, sedangkan kakinya ini tetap berada di luar. Ah, gak apa-apalah.
Tidak mendung juga cuacanya, tapi ternyata alam berkata lain. Malam itu hujan deras. Cukup lama juga dia bertahan dengan keadaan basah dan dingin. Rico seolah melihat kabut yang sangat tebal, namun berbentuk manusia, melayang ke arahnya. Dia hanya bisa berdoa. Setelah itu, dia tertidur karena terlalu letih di dalam tenda. Rico, Avi, Dennis, dan Andik baru bangun. Dan seperti biasa, Andik menyuruh Rico membuatkan sarapan untuk mereka. Mereka tersenyum kepada Rico. Rico membuka nesting dan memasak nasi dan telur untuk sarapan. Dan ketika Rico makan, keadaan menjadi berubah. Dia terbangun karena saat itu muntah berkali-kali. Dan dia sadar saat dia terbangun dari mimpi yang sangat indah. Dia istighfar. Hanya itu yang Rico katakan saat itu. Dia memaksa tubuh untuk terlelap kembali dengan kondisi yang ada. Paginya Rico terbangun. Ini saatnya melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya dia mengumpulkan air dari hujan semalam. Rico berbicara sendiri sambil menyanyi seolah dia berbicara memohon kepada Allah. Itu adalah hiburan yang ada pada saat itu. Mungkin benar kata-kata orang ya, saat sendiri dan tersesat di hutan, kita akan merasa sangat butuh berkomunikasi atau kita akan mengalami gangguan mental. Setelah botol terisi dengan air, walaupun tidak sampai penuh, Rico melanjutkan perjalanannya. Hingga dia dihadapkan dengan tebing yang sangat curam. Dibanding tebing-tebing kemarin, kedalamannya antara 100-150 meter. Oh Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Rico melakukan orientasi medan saat itu. Dia mencari jalan lain untuk sampai ke dasar tebing. Setelah beberapa menit perjalanan, Rico kembali istirahat. Dan kebetulan dia melihat walang atau belalang. Dia menangkap itu. Dia meminta maaf sambil mematahkan kaki dan kepalanya. Kemudian walang itu dimakan mentah-mentah untuk menghilangkan rasa laparnya. Kalian ada yang pernah makan walang mentah-mentah gak? Dan waktu itu Rico ini dapat 2 ekor ya. Teman-teman Rico sudah lapor ke tim SAR. Pagi itu setelah sarapan walang, dia mendengarkan ada gemuruh kaki orang dan beberapa ada yang berbicara. Dia yakin betul bahwa itu adalah manusia. Dia teriak sekuat tenaga. Tolong! Rico! Iya pak! Salah satu dari mereka memberikan instruksi kepada Rico. Cari tempat terbuka dan lambaikan kain ke arah utara. Posisi mereka ada di atas ketinggian sekitar 100-150 meter dari tempat Rico berada saat itu. Dan setelah mereka melihat posisinya, lalu Rico disuruh mencari tempat berteduh dan disuruh tidur untuk menunggu beberapa menit sampai tim penyelamat tiba di tempat Rico. Setelah tertidur, sayup-sayup Rico mendengar panggilan dari tim SAR yang sekarang dia kenal dengan sebutan Mbah Gondrong. Nama aslinya itu Agus Santosa. Tim SAR lalu datang ya memberi Rico air minum dan roti isi coklat. Tubuhnya belum mampu menerima makanan dan minuman. Rico muntah berkali-kali. Ya wajar lah ya karena dia makannya itu belalang dan tumbuh-tumbuhan. Tim SAR bilang, teruskan saja sampai tubuhmu menerima makanan. Berarti kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Jam 1 siang mereka bertanya kepada Rico, apakah sudah siap? Oke. Sebelum jalan mereka disuruh foto dulu oleh tim SAR lain yang Rico kenal sekarang, namanya adalah Mas Misdi. Rico ganti celana abu-abu SMA yang sudah hancur dengan celana raincoat milik tim SAR. Kemudian mereka memakai full body harness dan dikaitkan dengan tali webbing yang disambung-sambung. Rico dan tim SAR naik ke atas, di mana mereka pertama kali menemukannya. Dan setelah sampai di atas, Rico baru tahu ternyata itu adalah jalur pendakian Merapi via Deles. Tepatnya di dekat pos 2 Deles. Cuaca saat itu sedang turun hujan. Rico diberi raincoat oleh salah satu dari tim SAR. Kemudian naik dari bawah ke atas dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Sepanjang perjalanan, Rico dihibur oleh tim SAR dengan saling bercanda. Namun di tengah perjalanan, ketika mereka break sejenak, Rico terkejut mendengar penjelasan tim SAR bahwa dia adalah korban ketiga yang selamat dari tempat yang ditemukan tadi. Yang lainnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sekitar jam 2 siang, Riko ini sempat di jalur pendakian Delas ya. Di sana dia dirawat oleh tim SAR. Ganti baju, diberi minyak gandapura, diberi makan mie instan dan air hangat. Terima kasih, ucap Riko dengan lemah. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke pos Delas. Dan akhirnya sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di pos Delas. Di sana sudah ada mobil ambulans dan Avi yang menunggu. Mereka langsung menuju ke rumah sakit Cakra Husada Klaten. Dan setelah itu Riko dirawat di sana. Tak lama kemudian mendengar suara ibunya, ternyata keluarga Riko menyusul dari Surabaya ke Klaten. Tangis haru menyelimuti ruangan itu. Di sana ada kakak, paman dan teman-teman Riko. Hanya ibunya saja yang tersenyum dan memeluknya sambil berkata, "Mama yakin kamu akan selamat." Setelah infusnya habis, mereka berpamitan dengan tim SAR yang baik hati tulus menolong tanpa mengharapkan apapun. Mereka pun kembali pulang ke Surabaya. Terima kasih tim SAR, Boyolali dan Klaten. Terima kasih kepada TNI yang bekerja sama dengan tim SAR. Terima kasih Walang. Matur nuwun sangat Mbah Gondrong, Mas Misdi, Mas Gimar dan semua yang telah menolong saya. Saya gak akan melupakan jasa-jasa mereka semua. Terima kasih sekali lagi Merapi, sampai jumpa lagi. Itulah pesan dari Riko di ending cerita ini ya, sebuah pengalaman yang sangat berharga. Dari kisah ini kita bisa belajar betapa pentingnya pengetahuan survival di alam bebas. Bagaimana Riko mencari makanan dan minuman, bagaimana Riko melakukan orientasi medan, dan yang paling epic menurutku adalah bagaimana cara Riko menenangkan mentalnya, yaitu dengan bernyanyi dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mental ini juga penting banget ya cuy. Karena jika kita tersesat seorang diri, tidak ada teman untuk berkomunikasi, lama-lama mental kita akan terganggu lah. Jadi kuatkan mental kalian dan perdalam ilmu pengetahuan survival sebelum kalian terjun ke alam bebas. Terima kasih untuk Mas Riko yang sudah mengizinkan kami untuk mengangkat kisah ini lagi ya. Dan sehat selalu Mas, semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Sekian dulu untuk video kali ini. Gua Ipul, salam lestari, mahasiswa Siluman.